timnas kita nih, timnas Indonesia atau PSSI ini keluar dari Federasi Sepak Bola AFC. Oke, bre. Ketemu lagi sama gua Yan di Obrolin Aja. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dan selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Yang belum dapat kerja cepet dapat kerja, yang belum dapat jodoh cepet dapat jodoh dan disegerakan menikah. Amin. Kemenangan timnas Bahrain atas timnas Indonesia kemarin yang dibantu oleh wasit Ahmed Alkaf berbuntut panjang. Jadi kemenangan timnas Bahrain nih atas timnas Indonesia kemarin yang dibantu wasit itu menimbulkan konflik negara antara. Jadi konflik negara ini dalam hal ranah sepak bola ya, bre. Itu menimbulkan konflik negara dalam hal ranah sepak bola. Nah, itu berbuntut panjang. Di antaranya ada salah satu hacker Indonesia yang merubah peta negara Bahrain menjadi titik-titik mafia AFC, mafia sepak bola. Nah, yang lebih menghebohkannya nih, ada satu berita yang gue lihat. Jadi Bapak Ketua PSSI kita, Bapak Erick Thohir ini gue nggak tahu ya beritanya hoax atau benar. Jadi Bapak Erick Thohir ini mewacanakan ingin membuat federasi sepak bola baru. Jadi intinya timnas kita nih, timnas Indonesia atau PSSI ini keluar dari Federasi Sepak Bola AFC. Buat kalian yang lagi nonton video ini jangan lupa subscribe ya, karena subscribe tidak bikin kalian miskin. Mantap. Nah, Bapak Erick Thohir ini ingin membuat federasi sepak bola baru sama timnas Korea, Australia, Jepang, terus ya mungkin Malaysia, mungkin Thailand, mungkin Singapura gitu kan. Tapi ini baru berita, nggak tahu bener apa enggaknya. Nah, yang menghebohkan lagi, timnas Bahrain ini kan nanti kalau nggak salah tahun depan di 2025, gue lupa bulannya bulan apa, itu gantian nih bertanding di GBK. Timnas Bahrain itu dari sekarang udah mulai mewanti-wanti dan meminta AFC untuk pertandingan nanti Indonesia vs Bahrain ini tidak digelar di GBK. Saking takutnya timnas Bahrain ini, akhirnya AFC minta sama PSSI untuk memindahkan lokasi pertandingan, jangan di GBK. Tapi Pak Erick Thohir kekeh, nggak mau dipindahkan, tetap akan dilakukan pertandingan di GBK. Nah, efeknya berbuntut panjang. Jika timnas Bahrain tidak mau, timnas Bahrain akan dinyatakan WO oleh FIFA. Nah, kalau timnas Bahrain dinyatakan WO berarti Indonesia menang secara mutlak nanti jika Bahrain bertandang ke Indonesia. Ada lagi hal yang mengejutkan. Jadi ada beberapa gitu konten kreator asal Bahrain ini mengejek kekalahan timnas Indonesia. Tapi para hacker Indonesia ini nggak tinggal diam. Semua media sosial para konten kreator Bahrain yang mengejek kekalahan timnas Indonesia itu kena hack. Dari Instagramnya, dari YouTube-nya, itu semua kena hack. Jadi buat gue gini ya. Nah, gue lupa ada satu lagi. Akibat kemarin pertandingan Bahrain lawan Indonesia dan Indonesia kalah karena Bahrain diuntungkan dengan kepemimpinan wasit. Jadi itu jurnalis dunia mulai menyoroti kinerja AFC dan banyak ditemukan hal-hal yang di luar dugaan. Salah satunya Presiden AFC ini asal Bahrain. Konon kabarnya yang gue lihat di berita,
salah satu media asing menemukan kecurangan. Jadi presiden AFC ini sengaja mengatur pertandingan timnas Indonesia lawan Bahrain kemarin itu tujuannya agar Bahrain ini bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Nah, dari sini udah jelas ya, Bre. Dari sini udah jelas. Berarti selama ini kemarin-kemarin tuh bukan asumsi doang. Kalau wasit ini memang dibayar untuk memenangkan timnas Bahrain, atau setidaknya timnas Bahrain ini tidak kalah lawan timnas Indonesia. Itu ada salah satu media asing yang nulis di berita kayak gitu. Setelah gua cross check, ternyata kemungkinan besar berita ini benar, karena ini media asing ternama, media asing besar lah. Ya, berarti selama ini para supporter timnas, para pengurus PSSI bukan cuma berasumsi, bukan cuma menebak-nebak bahwa timnas Bahrain ini dibantu oleh wasit kemarin. Berarti berita ini benar, Bray. Nah, yang bikin heboh lagi, jadi ada satu pemain Bahrain, itu kalau nggak salah, bukan kalau nggak salah ya. Jadi ada satu pemain Bahrain, yaitu penjaga gawangnya, itu marah-marah, nggak terima kalau supporter timnas Indonesia bilang timnas Bahrain ini bisa menahan imbang timnas Indonesia ini karena dibantu wasit. Dia marah-marah. Nah, sekarang kita buktikan. Kalau memang kalian berani, kalau memang kalian tidak dibantu wasit, coba kita buktikan nanti main ke GBK. Gue berani jamin aman main di GBK. Nggak akan ada kekerasan, ya paling ada pembulian, itu udah pasti, ada pembulian udah pasti. Tapi kalau ada kekerasan, gue jamin tidak akan ada kekerasan dari kami para supporter timnas Indonesia. Tapi kalau pembulian, ya pasti ada lah. Tadi gue sambil ngerokok. Jadi sangat disayangkan Federasi Sepak Bola sebesar AFC ini dipimpin oleh presiden yang buat gue menghalalkan segala cara demi negaranya ini lolos ke Piala Dunia 2026. Salah satunya membayar wasit untuk setidaknya tidak dikalahkan oleh timnas Indonesia kemarin. Jadi sebelum timnas Indonesia pun, nah ini udah banyak korban timnas Bahrain ini. Australia menyatakan juga begitu, Jepang juga. Cuma mental pemain-pemain Jepang ini, kalau Australia tuh kalau nggak salah ya kalah waktu itu. Tapi kalau Jepang, jadi mental pemain Jepang ini nggak puas dengan 1-2 gol. Makanya karena pemain Jepang tahu kecurangan timnas Bahrain ini, makanya pemain Jepang tidak puas dengan 1-2 gol, terus memberondong timnas Bahrain sampai 5 gol. Kalau udah 5 gol, mau berbuat curang kayak apa juga udah sulit. Masalahnya pemain timnas kita itu puas dengan hasil 2-1 gitu loh. Makanya wasit yang dibayar ini memberikan perpanjangan waktu yang ya kalian tahu sendiri lah, 90 plus 6 kok hasilnya jadi 99. Nah, gue mau ingetin buat kalian para supporter sepak bola timnas Indonesia yang benar-benar militan, kalian jangan lewatkan nanti ketika timnas Bahrain bertanding di GBK. Ayo kita ramaikan, ayo kita dukung terus timnas Indonesia demi melangkah maju ke Piala Dunia 2026. Ya, buat gue kemarin lawan Cina itu kita kalah, ya namanya pertandingan, hal yang wajar, ada menang ada kalah. Buat gue di dalam pertandingan melawan Cina nggak ada yang salah. Walaupun banyak orang atau banyak media yang mengatakan Sintayong blunder memasang starting line up di babak pertama. Enggak, buat gue enggak. Sintayong udah benar. Sintayong pelatih yang berpengalaman, pelatih yang kelas dunia, pasti punya taktik-taktik tertentu dalam memilih starting line up.
Nah, kita lanjut ke masalah timnas Bahrain lawan Indonesia ini, polemiknya. FIFA pun sampai menegur Federasi Sepak Bola AFC. Jadi FIFA tuh sempat negor, ini nggak beres nih, ada yang nggak beres, tolong diselesaikan. Tapi apa sih, AFC kekeh. Di sini nggak ada yang main curang, di sini nggak ada yang berbuat hal yang aneh-aneh gitu. Jadi menurut AFC nih, pertandingan timnas Bahrain lawan Indonesia kemarin itu ya sangat-sangat fair play. Bahkan ada beberapa media Bahrain itu mengakui kalau timnas Bahrain ini telah berbuat kecurangan dalam pertandingan Bahrain lawan Indonesia kemarin. Banyak media-media Bahrain yang mengakui itu. Ya sekarang tinggal gimana ketegasan Ketua PSSI kita, Bapak Erick Thohir, dalam mengambil sikap, dalam mengambil langkah. Tapi kalau buat gua sih, udahlah, keluar aja dari AFC. Nggak ada gunanya kita di dalam AFC. Gua jamin, sepak bola Indonesia tidak akan maju ketika kita masih dalam naungan AFC. AFC ini busuk. AFC ini, sekali lagi gue bilang, AFC ini, Federasi Sepak Bola, bisa gue bilang paling busuk sedunia. Bukan karena kemarin Indonesia dirugikan dengan kepemimpinan wasit ya, bukan. Gue tuh udah beberapa bulan gitu mantau ngeliat berita tentang AFC. Nggak ada yang benar beritanya, nggak ada yang benar berita yang ditayangin tentang AFC. Sebelum kemarin timnas Indonesia lawan Bahrain pun nggak ada yang benar beritanya. Dari AFC sarang mafia, dari AFC penggelapan uang, wah itu pokoknya nggak ada yang benar. Udahlah, pesan gue sih buat Bapak Erick Thohir, mudah-mudahan pesan gue sampai gitu kan. Yang nggak berharap banyak juga, mudah-mudahan aja. Mending timnas Indonesia keluar dari Federasi Sepak Bola AFC. Kita bikin Federasi Sepak Bola baru. Kita kumpulin peserta-peserta juga, kita bikin Federasi Sepak Bola baru. Keluar dari AFC. Kalau timnas Indonesia masih di dalam naungan AFC, gue jamin timnas Indonesia, sepak bola timnas Indonesia nggak bakal berkembang. Kecurangan kemarin itu bakal terulang lagi di tahun berikutnya. Harus Ketua PSSI kita, Bapak Erick Thohir, harus tegas dalam mengambil langkah, harus tegas dalam mengambil keputusan. Ya, keputusan finalnya kalau menurut gue harus keluar dari Federasi Sepak Bola AFC. Nah, gue mau ngingetin, nanti ketika timnas Indonesia melawan Bahrain di GBK, sekali lagi gue ingetin, ayo sama-sama kita ramekan, ayo sama-sama kita berbondong-bondong ke Stadion GBK, kita dukung timnas Indonesia. Sekian obrolan aja kali ini, gue Ian pamit. Jangan lupa subscribe channel YouTube Ian 09. Obrolan aja pamit. Ciao.